Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabbul Jalal, yang kiranya Allah masih melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat karena kita masih bersyukur kepadanya, itu adalah bagian yang luar biasa. Karena berapa banyak orang-orang yang Allah berikan kepadanya nikmat yang begitu banyak, tapi dia tidak sadar, dia tidak paham, atau dia tidak merasa bersyukur. Dia anggap itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Dan dia beritahu, dia baru sadar ketika kapan? Ketika Allah ambil nikmat itu darinya. Ketika Allah ambil nikmat itu darinya, dia baru tahu, oh ternyata itu adalah di antara hal yang berharga yang pernah Allah berikan kepadanya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita, nikmat yang kiranya ada yang Allah berikan kepada manusia secara umum, baik dia beriman maupun tidak beriman. Atau lebih-lebih lagi, kita termasuk orang-orang yang Allah anugerahkan, berikan nikmat yang tidak didapatkan oleh orang banyak. Apa di antara nikmatnya? Dia adalah nikmat iman. Lebih khususnya lagi, nikmat iman dalam hal mengerjakan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga dengannya kita paham, kita mengerti, oh ini adalah perkara yang hak, ini perkara yang batil, ini perkara yang tauhid, dan ini perkara syirik, ini perkara bid'ah, dan ini perkara sunnah. Ya, karena tidak semua orang paham, mengerti benar tentang perkara ini. Bahkan dia ragu karena sudah banyaknya subhat yang masuk dalam pikirannya, dalam jiwanya, sehingga dia susah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Mana dia adalah perkara yang memang dianjurkan, diajarkan, diamalkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh para sahabatnya Rasulullah, dan mana perkara yang tidak ada dicontohkan oleh Rasulnya atau disyariatkan oleh Allah dalam kitab-kitabnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara ajaran mulianya Islam itu adalah dalam perkara toleransi dalam beragama. Toleransi dalam beragama ada beberapa versi yang dipahami oleh masyarakat secara umum. Ada orang yang memahami yang termasuk toleransi itu adalah yang dia menganggap semua agama itu sama. Semua agama itu memiliki tujuan yang sama, yaitu apa? Bagaimana mengabdikan dirinya, menjalankan perintah agamanya. Sehingga mereka mengatakan ibaratnya banyak jalan menuju Roma. Mereka katakan itu. Artinya semua orang nanti akan berkumpul di titik yang sama, walaupun dengan cara yang berbeda-beda, dengan jalan yang berbeda-beda, atau dengan kendaraan yang berbeda-beda pula. Ada orang yang mengartikan, memahami toleransi itu ya seperti itu, yaitu menganggap bahwasanya semua itu sama dan semua itu benar. Sehingga dia mau memeluk agama apapun itu, dia tetap mendapatkan kebaikan yang sama. Itu yang pertama. Kemudian ada orang yang kedua mengartikan toleransi itu adalah kita melakukan apa yang dilakukan oleh mereka, atau kita ikut bersama merayakan
ketika mereka merayakan hari besarnya. Atau bahkan sampai pada tahapan kita menjaga mereka dalam merayakan hari besar. Nah, itu yang mereka anggap sebagai toleransi. Lalu bagaimana sih sebenarnya makna atau arti sesungguhnya, definisi sesungguhnya sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Rasulullah dalam hadis-hadisnya atau dalam Al-Quran menceritakan bagaimana muamalah kita, bagaimana yang dimaksud kita itu termasuk bertoleransi dengan mereka. Agama kita sudah mengajarkan, Rasulullah dan juga para sahabat telah mencontohkannya. Kenapa? Karena hidup berdampingan dengan beda agama itu sudah ada di masa yang dulu. 14 abad yang lalu itu sudah ada. Bukan barang yang baru. Bukan perkara yang kontemporer, yang baru-baru saja muncul. Tidak. Ini sudah ada di masa dulu. Dan juga perayaan-perayaan itu juga sudah ada di masa dulu. Sebagaimana nanti kita akan menemui hal tersebut, yaitu ketika ada teman-teman kita dari Nasrani akan merayakan Natalan atau juga tahun baruan. Nah, disinilah seorang muslim menunjukkan sikap, bagaimana sikapnya dalam bertoleransi. Apakah dengan cara dia ikut senang merayakan perayaan tersebut? Misalnya Natalan tersebut, mereka akan rame-rame juga ikut ke gereja misalnya. Di tempat orang-orang Nasrani itu merayakan hari besarnya. Atau juga tahun baruan dengan meniup trompet, pasang petasan, atau membakar, buat makanan dan lain sebagainya, meramaikan. Apakah seperti itu yang dimaksud toleransi dalam beragama? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentang perkara ini kita butuh lebih rinci lagi memahami. Ternyata tidak sesederhana itu, atau bukan menjadi patokannya, karena kita melihat banyak orang yang melakukannya, atau ada ustadz yang membolehkannya, bahkan mengikut merayakannya atau melakukannya. Apakah itu yang menjadi patokan? Tidak. Agama kita dibangun atas dasar dalil. Qala Allah, qala Rasul. Setelah qala Allah, qala Rasul, apa pula yang dipahami oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam acara di Nu'min Sa'ah. Kita mengangkat tema bagaimana sesungguhnya toleransi beragama itu dipandang dari sudut pandang Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, karena apa? Karena kita tahu banyak orang yang memaknai, mengartikan yang dimaksud dengan toleransi beragama, dan tidak sedikit yang mereka terjebak, mereka terkena subhat, sehingga pakem-pakem dalam agama kita itu bablas mereka langgar. Apa yang mereka lakukan? Mereka ikut merayakan, mengucapkan selamat, ya, dan itu ulama kita jelas mengeluarkan fatwa, baik itu MUI kita atau juga ulama-ulama Rabbaniyin dari Saudi dan lain sebagainya, para sahabat menghukumi hal ini tidak dibolehkan, yaitu mengucapkan kalimat selamat kepada agama mereka ketika mereka merayakannya. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan selamat, seolah-olah kita mengakui
bahwasanya agama mereka berada di atas yang hak. Berada di atas yang hak. Artinya landasan yang mereka pakai adalah landasan yang benar. Padahal kita tahu jelas dalilnya. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu adalah penutup khatam Nabi. Semua Nabi yang membawa syariat itu disempurnakan oleh Nabi terakhir kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi kita? Lau hayyan, seandainya itu saudaraku hidup, maksudnya siapa? Nabi Musa, Nabi Isa. Seandainya mereka ada di masaku ini, maka mereka akan mengikuti syariat yang aku bawa. Ya, karena kita tahu setiap nabi itu punya syariatnya masing-masing. Dan nabi-nabi itu dia menyempurnakan. Contoh Nabi Daud yang dia membawa Zabur, disempurnakan oleh Nabi Musa yang dia membawa Taurat. Taurat itu menyempurnakan syariat yang dibawa oleh Zabur, ya kan? Dibawa oleh Nabi Daud. Kekurangan-kekurangan atau sesuatu yang bisa dihapus dari hukum-hukumnya, syariatnya itu disempurnakan. Kemudian apa? Taurat disempurnakan pula oleh Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Sehingga ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Taurat itu yang dilakukan, yang dipegang oleh Bani Israel itu disempurnakan dengan apa? Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu kitab Injilnya. Kemudian kitab Injil ini yang membawa syariat juga, dia disempurnakan kembali oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab Al-Qur'annya. Sehingga jelas adanya bahwasanya agama yang dibawa pada asalnya dari dulu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu adalah Islam. Itu adalah agama mentauhidkan Allah. Adapun nabi-nabi yang diutus itu tak lain tak bukan tugas mereka adalah untuk bagaimana mengajarkan manusia agar beribadah sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah. Itu dia. Agar beribadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah mau, Allah minta. Sama halnya seperti kita kerja di perusahaan. Tentu kita bekerja sesuai dengan apa yang diminta oleh bos perusahaan. Ketika kita melakukan pekerjaan yang bukan dianjurkan atau bukan diperintahkan oleh bos, kita lakukan saja pandai-pandai kita. Malah yang kita lakukan itu mendatangkan murkanya atau kemarahan dari bos kita. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi bukan hanya potong gaji, tapi juga kita akan dikeluarkan dari tempat kerjaan kita itu. Bagaimana dengan agama yang telah Allah ajarkan lewat Nabi? Yang Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum din wa raditu lakum Islam madina. Allah katakan, hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku ridho Islam itu sebagai agama untukmu. Islam itu agama untukmu. Makanya Nabi mengatakan kalimat ini. Nabi mengatakan, kalau seandainya saudaraku itu hidup dan ia berada bersamaku, maka niscaya mereka akan ikut dengan syariat yang aku bawa. Ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi para pengikut Nabi sebelumnya, mereka ikut beragama sebagaimana beragamanya Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Di sini menunjukkan bahwasanya agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Namun walaupun begitu, agama kita tidak mengajarkan atau tidak memaksa la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama kita. Artinya orang-orang yang berada di luar Islam itu tidak kita paksa, ayo harus masuk ke dalam Islam. Tidak. Karena apa? Karena dalam agama kita la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Di sana ada toleransi. Toleransi itu apa maksudnya? Toleransi itu adalah kita menghargai kebebasan mereka dalam beragama, hak mereka ada. Sehingga apa? Kita tidak boleh mengganggu mereka dalam beribadah. Kita hargai hak-hak mereka. Ketika mereka meyakini itu yang benar di sisi mereka,
maka kita hargai dan kita biarkan, ya, tidak kita larang mereka beragama sesuai dengan menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya. Itu toleransi yang benar. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan season yang terakhir insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali di season atau di bagian yang terakhir dari acara kita Nu'min Sa'ah. Yang kita bahas hari ini adalah tentang toleransi yang sebenarnya dalam beragama. Yang kita tadi telah menjabarkan bahwasanya toleransi yang sebenarnya itu bukanlah seseorang itu dia mengikuti atau kebablasan ikut merayakan perayaan agama lain atau mengucapkan kalimat selamat untuk agama lain, tidak. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya adalah kita yang pertama tidak memaksakan agama kita kepada mereka. Kita bisa boleh menjelaskan, tapi tidak memaksakan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita membiarkan mereka menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka. Tidak kita ganggu. Tidak ketika mereka beribadah misalnya di gereja, di kelenteng atau di vihara, ya, kemudian kita bom misalnya, atau kita ganggu, kita demo dan lain sebagainya. Tidak. Agama tidak mengajarkan itu. Agama kita yang rahmatan lil alamin, untuk semua alam, ya, mengajarkan rahmah, kasih sayang. Kita boleh bermuamalah dalam hal dunia, silahkan. Kita bantu mereka ketika mereka butuh bantuan, ketika mereka sakit kita jenguk, ketika misalnya mereka kemalangan kita bantu, ketika mereka kelaparan kita berikan makanan, boleh silahkan. Dan di sana juga tetap ada nilai pahala. Bukan berarti mentang-mentang mereka tidak satu keyakinan dengan kita, mereka beragama non-Islam, kemudian kita sama sekali tidak menolong mereka, tidak. Atau ketika kita tolong kita nggak dapat apa-apa, tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Setiap yang bernyawa di sana ada pahala ketika kita membantunya. Bahkan sampai akhir itu adalah hewan sekalipun, tumbuhan sekalipun, dia akan mendatangkan pahala ketika kita berbuat kepadanya. Apalagi manusia. Dan bukankah berapa banyak orang-orang yang berada di luar Islam itu dia simpati akhirnya memeluk agama Islam? Kenapa? Kebaikan agama Islam itu sendiri. Membantu dengan setulus hati. Itu. Dan bukankah Nabi juga telah mengajarkan ketika fase Madinah, di sana umat itu atau manusia itu plural, beraneka ragam. Ada yang beragama Nasrani, ada beragama Yahudi di Madinah itu. Maka apa yang dilakukan Nabi ketika Nabi berkuasa, ketika Nabi menjadi presidennya, rajanya? Apakah Nabi semena-mena kemudian mengusir mereka? Di sini hanya boleh orang Muslim saja? Tidak. Yang Nabi lakukan adalah apa? Nabi buat perjanjian dengan istilah disebut dengan Piagam Madinah, yang mana di dalamnya tertuang poin-poin janji-janji yang mana Muslim itu tidak boleh mengganggu mereka, yaitu Nasrani dan Yahudi. Mereka tetap boleh hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Begitu juga dengan sebaliknya. Sehingga di sini terjagalah hak-hak mereka. Orang-orang yang berada di luar Islam itu mereka tidak sanksi, tidak ragu. Mereka merasa tetap aman walaupun hidup di sisi atau di sekitar kaum muslimin. Itu yang sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi. Sehingga ketika orang-orang yang berada di luar Islam, dia merasa tenang, nyaman saja, dia tidak merasa terganggu. Berada di sisi sekitar umat muslim, maka begitulah sebenarnya yang dimaksud dengan toleransi dalam agama kita, yaitu Islam. Dan bukan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kebanyakan saat ini. Itu apa? Dengan apa? Karena dia merasa nggak enak. Ini kan dia selalu mengucapkan selamat hari lebaran kepadaku, teman sekantor, teman sekelas, teman satu kampus, atau lain sebagainya, tetangga misalnya.
karena dia sering ketika kita lebaran dia mengucapkan, kemudian ketika dia lebaran kita juga membalas yang sama. Ini tidak benar. Ini bukan ajaran yang sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bijaklah engkau dalam beragama. Ingat pesan Nabi kita. Nabi mengatakan apa? Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak boleh bagi kita itu menyerupai satu kaum. Yang mana kaum itu adalah kaum yang dilaknat atau kaum yang tidak dibenarkan atau dimurkai oleh Allah. Dan kita khawatir. Rasulullah mengatakan ini nanti umatku itu akan mengikuti mereka. Bahkan sampai ke dalam lubangnya lubang biawak yang itu lubang kecil. Kita akan mengikuti budaya-budaya tersebut. Dan kita telah merasakan. Kita telah berada di keadaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita mengikuti perlahan-lahan budaya yang mereka sebarkan. Kita mengucapkan hari lebaran untuk mereka. Kemudian kita juga ikut meramaikan tempat ibadah mereka. Atau kita juga ikut dengan kegiatan-kegiatan yang biasa mereka lakukan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jauhilah. Ingatkan keluarga kita, anak saudara kita, agar terhindar dari hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang tasabbuh bil kuffar. Kita menyerupai orang-orang dimurkai atau orang yang di luar Islam dalam hal budaya mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kiranya Allah jaga kita, lindungi dari berbagai perbuatan buruk tersebut. Jadi orang-orang yang berpegang teguh dengan agama dan tentunya juga melakukan toleransinya dengan makna yang sebenarnya, dengan arti yang sesungguhnya, bahwasanya toleransi dalam agama kita yaitu membiarkan atau membolehkan mereka untuk menjalankan agama mereka tanpa mengganggu dan tanpa mengikuti cara beragamanya mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.